Malam itu, ia terbangun karena dadanya sesak. Ayahnya sedang salat tahajud. Ia berjalan perlahan ke kamar mandi, tapi tubuhnya terasa aneh. Langkahnya goyah, dan tiba-tiba ia roboh. Semuanya gelap. Mami. Mami. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan koma. Tapi sebenarnya, jiwanya sudah terlepas dari tubuhnya. Ia terbangun, tapi bukan di dunia ini. Gelap, sunyi, tak ada lantai, tak ada langit. Tubuhnya ringan, melayang, tanpa arah. Saat ia menoleh ke bawah, ia melihat dirinya sendiri, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia tak bisa kembali. Tiba-tiba, dua tangan menggenggam tangannya, dari kanan dan kiri. Dua sosok tinggi berjubah hitam berdiri di sampingnya. Wajah mereka tak bisa dilihat, tapi cengkeraman mereka dingin. Mereka menggiringnya ke depan. Di kejauhan sebuah gerbang putih bersinar. Indah, tapi asing. Di sekelilingnya mulai muncul makhluk-makhluk, berjalan ke segala arah. Manusia tanpa wajah. Tak menoleh, tak bersenggolan, tak bicara. Dan jumlah mereka ribuan. Cahaya gerbang tiba-tiba hilang, dan ia ditarik ke bawah, masuk ke ruang yang jauh lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin. Ia melihat manusia diseret rantai, disayat kuku panjang, dipukul dengan besi panas oleh makhluk berbulu hitam besar. Jeritan mereka tak berhenti, tapi tak ada yang peduli, dan ia hanya bisa berdiri, menyaksikan dalam ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Air matanya mengalir, lututnya lemas. Ia berlutut di tengah kegelapan itu. Saya belum siap. Anak saya masih kecil. Saya belum sempat meminta maaf. Tolong, saya ingin pulang.
Ia menangis, bukan dengan suara, tapi dengan hati yang hancur. Tiba-tiba, cahaya muncul dari belakangnya, hangat dan memanggil. Tubuhnya terangkat perlahan. Ia melayang, masuk ke dalam cahaya itu. Dan semua berubah putih. Lalu, matanya terbuka, tapi napasnya berat. Dengan sisa tenaga, ia berteriak memanggil ayahnya. Ayah. Ayahnya yang tertidur langsung terbangun. Wajahnya panik. Matanya berkaca-kaca, ia langsung memeluk putrinya. Tak lama anak kecilnya masuk, menangis, memeluk ibunya seerat mungkin. Tangisan itu adalah tangisan kehidupan, tangisan syukur karena kematian belum menjemput hari itu. Apa yang dialaminya bukan mimpi. Ia sadar, ia melihat, ia merasakan. Inilah yang disebut mati suri. Ruh keluar dari tubuh, namun belum sepenuhnya dipanggil. Setelah kejadian itu, ia tidak lagi menjadi wanita yang sama. Dulu, ia hidup seperti kebanyakan orang, menunda-nunda sholat, jarang membaca Al-Quran, sering menomorsatukan dunia dan melupakan akhirat. Tapi setelah ia kembali, ada yang berubah dalam hatinya. Ia mulai rajin sholat di awal waktu. Air matanya sering jatuh saat membaca ayat demi ayat. Ia menjaga lisannya, menjauhi ghibah dan keluhan. Ia tak lagi marah saat diuji. Ia lebih banyak diam, lebih banyak merenung, karena ia tahu kematian bisa datang kapan saja. Saat kita meninggal nanti, kita tidak akan membawa harta, kita tidak akan membawa gelar, kita tidak akan membawa pengikut, jabatan, atau pujian. Yang akan kita bawa hanyalah amal syalih, solat yang kita jaga, doa yang pernah kita panjatkan, sedekah yang mungkin dulu kita anggap kecil, air mata tobat yang pernah jatuh dalam diam. Karena saat ruh kita keluar, tak ada yang menemani, kecuali amal kita sendiri. Dialah yang akan menuntun kita atau meninggalkan kita. Maka jangan tunda untuk memperbaiki diri, karena umur tak pernah menunggu siap. Kisah ini fiktif, tapi kematian adalah nyata, dan waktunya tak pernah bisa kita pastikan.